Salah satu yang menurut saya yang harus kita koreksi ya sebagai warga negara itu jangan kita isme. Jangan kita isme kepada sosok dalam hal bernegara. Jangan isme kepada kelompok. Kita harus fanatisme terhadap cita-cita dan tujuan bernegara kita yang tercantum di konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Dalam hal apapun, kebijakan pemimpin, kebijakan pejabat publik kita ukur di situ. Dalam hal ekonomi misalnya, yang kita harus ketahui, para pendiri bangsa ini kesepakatannya adalah pembangunan ekonomi nasional itu berdasarkan atas asas kekeluargaan gotong royong, bukan untuk kepentingan pribadi keluarga kelompok sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Contoh, tidak boleh orang karena punya modal kapital, dia sewenang-wenang secara kemauan sendiri memperluas bisnisnya. Lebih contoh konkret lagi, misalkan di kampung-kampung, di desa-desa, jangan diberi izin orang mendirikan minimarket. Karena itu sama saja mendatangkan saingan yang tidak sepadan dengan masyarakat di situ. Akhirnya penjual yang disebut kios-kios itu yang jual sembako, itu hancur dia. Itu yang saya pahami di dalam ya konsep pembangunan ekonomi. Nah, kita harus melihatnya ke sana. Setiap kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang 45 itu yang kita kritik. Pada saat pemimpin atau pejabat publik melaksanakan dan melakukan tugas sebagaimana mestinya, patut juga diapresiasi, tapi jangan terlalu dipuja-puji. Karena menurut Plato, kalau masyarakat itu memuja penguasa itu katanya kedangkalan. Dan saya pikir juga betul-betul masuk akal juga itu, tapi jangan kita pakai juga istilah Plato. Kita tentu patut apresiasi dan hargai karena dia mampu menjalankan tugas sebagaimana tujuan dan cita-cita bernegara. Sebaliknya kalau keliru kita kritik, ya. Jadi mari kita melihat semua dalam konteks dan konsep yang sesuai dengan konstitusi Undang-Undang 45. Saya lihat sekarang ini terjadi pro dan kontra di antara kita karena kita isme, kita fanatisme terhadap sosok. Sehingga pada saat kekurangan ada kekeliruannya kita tidak terima. Padahal keniscayaan itu tidak mungkin pemimpin itu paripurna. Kalau paripurna nggak perlu ada lagi pemimpin berikutnya, kan bukan begitu, ya kan? Nah, maka saudara-saudara, supaya kita jangan terjadi pembelahan ya di tengah masyarakat, di tengah kita sebagai rakyat, mari kita kembali di situ. Ya, yang kita suarakan misalnya korupsi, kapan tuh mau serius dibasmi, diberantas? Bagaimana caranya? Itu yang harus menjadi konsen dan fokus kita. Bagaimana tanggapan Anda?